Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fauzan di seri tutorial Linggo Excel. Pada episode keempat ini, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang saya dapatkan melalui komen video kemarin. Pertanyaan pertama tentang katanya bagaimana sih eh, kalau misalnya kita punya model matematis yang mempunyai lebih dari satu sigma, bagaimana cara penulisannya? Nah, kemudian yang kedua tentang penggunaan tanda pagar dalam penulisan fungsi pembatas. Saya akan menggunakan model transportation problem sederhana. Nah, seperti ini persamaan matematisnya bisa Anda lihat. Nah, jadi pada pada problem transportation ini bisa Anda lihat di Excel-nya. Ceritanya saya mempunyai 6 buah pabrik nih. Saya punya 6 buah pabrik dan 5 buah gudang di lokasi yang berbeda-beda. Kemudian eh, saya mau meminimasi berapa sih ongkos total yang diperlukan untuk mengirimkan misalnya saya punya pabrik apa ya? Pabrik apa dong? Pabrik semen misalnya ya. Bagaimana saya mau meminimasi ongkos total yang diperlukan untuk mentransportasikan semen-semen ini dari 6 pabrik ini ke 5 gudang gitu. 5 gudang sebagai apa namanya? Sebagai customer misalnya dari pabrik semen ini gitu. Nah, di sini saya punya beberapa parameter. Di antaranya ada ongkos per unit semennya, misalnya ongkos per kilogram. Oke, mungkin saya ganti bukan per unit kali ya, per kilogram. Nah, misalnya dari pabrik satu ke gudang satu ongkosnya itu Rp2.800 per kilo misalnya. Itu karena faktor jarak misalnya. Kemudian dari pabrik satu ke gudang 2 Rp6.700 per kilogram misalnya seperti itu. Lalu selain ongkos per kilogram, saya juga mempunyai parameter kapasitas pabriknya. Misalnya pabrik satu dia punya kapasitas bisa memproduksi 120 kg semen saja misalnya gitu, sedangkan 2 40. Nah, lalu kemudian di sini ada demand-nya atau permintaannya tiap gudang. Misalnya gudang satu dia membutuhkan 100 kg nih. Kemudian gudang 2 membutuhkan 85 kg nih gitu. Nah, lalu si masing-masing gudang ini bisa disuplai oleh pabrik yang mana saja. Misalnya gudang satu saya pengen disuplai dari pabrik satu atau dua misalnya. Sedangkan gudang dua misalnya saya mau dari pabrik tiga aja deh biar murah misalnya. Nah, gitu. Nah, di model ini saya mau meminimasi bagaimana sih gitu sebaiknya eh, pengiriman misalnya untuk memenuhi pesanan gudang satu saya harus dapat dari pabrik mana saja sih biar seluruh ongkosnya itu uh, minimum seperti itu. Jadi saya mau cari strategi mana yang paling baik yang bisa meminimalkan biaya ongkos pengiriman pengiriman semennya ini gitu. Seperti itu. Dan ini adalah formulasi model matematis saya gitu. Jadi saya punya di sini saya punya dua indeks ya, I dan J. I itu untuk pabrik, J itu untuk gudang. Kemudian XIJ ini adalah variabel keputusannya, yaitu berapa sih jumlah semen yang harus saya kirimkan dari pabrik I ke gudang J seperti itu. Nah, sedangkan CIJ itu adalah ongkos per kilogram yang harus dibayar apabila kita mengirimkan eh, apa namanya semen dari pabrik I ke gudang J seperti itu. Nah, sedangkan untuk AJ ini AJ adalah kapasitas AJ itu adalah demand dari gudang ke J, sedangkan BJ itu adalah BI ini salah ketik harusnya BI ya. BI itu adalah kapasitas pabrik ke I seperti itu. Jadi saya punya dua buah constraint seperti ini. Sebentar, sepertinya ada yang salah. Ini harusnya M ya. Ini benar. Oke, never mind. Itu
Oke, bener ya, seperti ini ya. Kok saya ragu sendiri ini modelnya bener atau enggak? Oh ya, oke, anggap aja bener gitu karena kita kita mau ngoding di sini. Oke. Nah, sekarang saya mau bagaimana kita mentranslate transportation problem ini ke codingan Lingo. Nah, sekalian review juga materi kemarin gitu. Pertama kan kita harus bikin sets dulu kan. Sets and sets. Seperti ini. Saya punya dua set kan, I dan J. Kemarin kan kita nulisnya begini kan ya, set I, set J gitu. Nah, saya mau lebih apa ya, agar codingannya ini lebih readable, saya mau ubah set I ini menjadi pabrik gitu. Pabrik seperti itu. Lalu saya kan punya 6 buah pabrik kan, jadi apa ini namanya, backslash 1 ke 6 seperti ini. Nah, kita punya parameter yang berkaitan dengan pabrik itu adalah BI ya, kapasitas. Jadi B saya tulis D seperti itu, atau mungkin saya tulis kapasitas saja biar lebih readable ya, seperti ini. Lalu saya punya set kedua yaitu apa tadi, gudang ya, gudang. Saya punya 5 buah gudang. Jadi saya tulis begini. Sedangkan kalau gudang itu dia adalah parameternya adalah demand. Nah, lalu kemudian kita mempunyai satu variabel keputusan XIJ ya, dan parameter CIJ, ongkos. Ini adalah link dari set pabrik dan gudang gitu. Jadi saya mau buat link pabrik, gudang. Ada dua ya, ada ongkos, yaitu si CIJ-nya itu, dan XIJ-nya. XIJ-nya ini katakanlah saya mau sebut X aja kali ya. X. Kita tahu dia adalah jumlah, berapa sih jumlah semen yang harus dikirimkan gitu dari pabrik I ke gudang C. Oke, saya nyontek dulu ke yang kemarin. Oke. Nah, selanjutnya sorry. Selanjutnya kita data. Kita definisikan sumber datanya. Oke, mungkin akan lebih mudah kalau seperti ini. Karena saya mau langsung pakai add always saja ya. And data seperti itu. Saya simpannya di sini. Jadi saya masukkan nilai parameternya satu persatu mulai dari kapasitas sama dengan add always. Oke, setelah selesai kita tulis modelnya, mulai dari fungsi tujuan. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan pertama tadi tentang bagaimana cara penulisan sigmanya kalau misalnya lebih dari 1 gitu, 2, 3, 4 misalnya. Ini Anda juga bisa menggunakan cara ini. Jadi karena ini masalah minimasi, berarti saya tulis min sama dengan. Nah, sebenarnya strateginya ada dua macam ya. Anda bisa, yang pastinya karena ini sigma, Anda harus menggunakan perintah sum, add sum. Nah, ada dua cara. Nah, cara pertama Anda bisa membuat perintah add sum di dalam add sum. Jadi add sum-nya double seperti itu, seperti ini. Add sum. Nah, Anda kan harus menyebutkan setnya dulu, pabrik misalnya. Ini kan sigma I itu untuk buat pabrik ya. Saya definisikan enumeratornya I misalnya. Seperti ini. Nah, di dalam sum-nya ini ada sum lagi. Seperti itu. Jadi, add sum. Nah, cuma dia setnya adalah J. Gudang. Oke. Nah, Anda tuliskan dia adalah perkalian ongkos I, J kali X I, J. Seperti ini, seperti itu. Nah, jadi karena ini ada dua sigma, Anda harus membuat dua add sum juga, seperti itu. Jadi add sum di dalam add sum. Gitu. Anda bisa melakukan dengan cara ini. Gitu. Ini juga berlaku ya untuk kalau misalnya Anda pengen membuat sigmanya 3, 4, 5 gitu, Anda bisa menggunakan cara ini. Nah,
Atau cara kedua, Anda bisa em, cukup mengetikkan satu adsum saja gitu. Nah, tetapi pada saat Anda menuliskan set, set ini, tunggu sebentar. Ini ada yang kurang. Oke. Oke, sorry, terdistraksi. Oke, pada saat Anda mendefinisikan set yang ada di sini, Anda panggil linknya gitu. Jadi selain cara ini, Anda bisa langsung memanggil linknya gitu. Jadi seperti ini, link I, J. Nah, seperti ini. Jadi cukup satu sum saja, tapi pada saat Anda harus diminta menyebutkan set, Anda sebutkan saja linknya, link IJ. Kita punya link namanya link. Oh ya, ngomong-ngomong ini sebenarnya bisa Anda ganti ya, bebas mau A, B, C, maka di sini juga harus A, B, C. Seperti itu ya. Tidak harus link sebenarnya, cuma saya biar lebih gampang gitu pakai link aja gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini juga bisa gitu. Jadi ada dua cara ya. Ini lebih praktis sebenarnya. Jadi Anda nggak perlu menuliskan adsum di dalam adsum. Nah, begitu pula kalau misalnya Anda mempunyai 3 buah sigma, misalnya sigma I, sigma J, sigma K gitu. Ya, Anda bisa juga membuat link dari ketiga set ini gitu. Lalu Anda panggil langsung di sini seperti itu. Oke, nah saya mungkin akan coba validasi dulu dengan menggunakan perintah solve di sini, icon solve. Oke, modelnya sepertinya benar ya, tidak ada yang salah di sini. Nah, sekarang lanjut untuk penulisan constraint-nya. Kita mulai dari fungsi pembatas pertama. Kita perhatikan di sini untuk setiap J, berarti kita menggunakan perintah for. Untuk setiap J itu artinya adalah apa tadi, gudang ya. Jadi untuk setiap gudang, enumeratornya J ya, bahwa jumlah dari X sigma I X IJ, sigma I berarti artinya at sum I itu adalah pabrik, enumeratornya I, lalu X I, J ditutup, kemudian kurang dari AJ. AJ itu adalah demand ya tadi, dia demand. Betul, demand untuk gudang ke J seperti itu. Nah, ini adalah constraint pertama. Saya cek dulu, ya masih betul. Nah, kemudian untuk yang kedua saya mau kopas saja dari sini karena ini mirip-mirip ya. Cuma bedanya di sini dia untuk setiap pabrik dan sigmanya adalah sigma J. Jadi saya tukar. Nah, lalu di sini adalah kapasitas. Sebentar, kayaknya ada yang aneh dengan model ini ya. Apa coba? Nah, ini. Ternyata ini salahnya tadi. Saya dari awal merasa kayaknya masih ada yang salah di model ini. Harusnya ini adalah bukan kurang dari sama dengan, tapi lebih dari sama dengan ya. Kalau demand harus terpenuhi dong. Seperti itu. Kalau misalnya kurang dari sama dengan, nanti demandnya bisa nggak terpenuhi gitu, karena ini minimasi kan. Nah, seperti itu ya. Ini adalah modelnya. Kita coba. Mudah-mudahan benar. Oke, kelihatannya benar. Kelihatannya. Ini objective functionnya segini. Ternyata 2 juta sekian. Oke, variabel keputusannya kita lihat. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa si pabrik 1 ini dia harus mengirimkan ke gudang 1 sebanyak 64 kilo. Kemudian ke gudang 4 sebanyak 56 kilogram. Seperti itu ya. Lalu di sini ada sedikit slide. Oke, ini pembahasan lebih lanjut. Oke, nah selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua tentang penggunaan tanda pagar di dalam Linggo. Nah, sebenarnya tanda pagar itu dia adalah kita gunakan untuk
mendefinisikan operator relasional gitu. Kan kalau dalam programming bahasa apapun kan ada perintah if tuh. Nah, di dalamnya kan misalnya ada if A kurang dari B misalnya. Perintahnya apa atau A sama dengan B itu perintahnya apa. Nah, si sama dengan dan kurang darinya ini itu kita sebut dengan istilah operator relasional. Nah, di Lingo, nah ini berbeda sendiri dia cara nulis operasi apa tadi operator relasionalnya ini gitu, pakai tanda pagar. Nah, misalnya di Lingo ini kita ingin mendefinisikan syarat pengulangan atau misalnya syarat apa ya, syarat penjumlahan atau misalnya Anda bisa menggunakan perintah if. Di Lingo juga ada if loh sebenarnya. Nah, if seperti ini untuk mendefinisikan misalnya model yang lebih kompleks lagi seperti itu. Nah, misalnya di model ini kan modelnya I sama dengan 1, 2 sampai M kan. Jadi setnya cukup cukup seperti ini saja gitu. Nah, gimana kalau kita tambahkan syarat I-nya tidak sama dengan J gitu. Jadi saya selain 1, 2 sampai M, I-nya nggak sama dengan J juga. Nah, bagaimana cara mendefinisikan syarat itu gitu loh. Nah, kita bisa menggunakan kita tambah syaratnya itu di sini pada saat kita mendefinisikan set, kita pakai perintah ini. Nah, ini tanda apa sih? Tanda apa ya ini? Oke, tidak sama dengan J. Oh, oke. Salah, harusnya di sini dong. Nah, I tidak sama dengan J. Kan normalnya begini kan. I tidak sama dengan J. Nah, tapi untuk relasional nggak boleh begini cara nulisnya. Nah, itu harus menggunakan tanda pagar. Nah, di dalamnya NE. NE ini singkatan dari not equal to. Apapun itu. Jadi, ini artinya I tidak sama dengan J. Gitu. Jadi, kita akan menjumlahkan si XIJ ini selama I tidak sama dengan J. Seperti itu. Ngerti ya? Oke, saya rasa itu adalah jawaban-jawaban dari pertanyaan yang kemarin ada di video saya. Terima kasih sudah menonton. Di video berikutnya saya akan membahas mengenai fitur yang lebih advance lagi dan pasti Anda akan sangat terbantu dengan ini, yaitu adalah fitur reporting. Nah, kalau misalnya Anda lihat report ini kan susah sekali ya dibaca, apalagi kalau misalnya Anda punya ribuan variabel keputusan gitu. Wah, Anda harus nyari satu persatu gitu. Aduh, ini X11, misalnya X34 mana ya gitu loh. Ini kan susah banget kan ini. Terus nggak semua informasi yang ditampilkan di sini sebenarnya Anda butuhkan gitu. Padahal mungkin Anda cuma pengen tahu misalnya ongkos tiap pabrik itu berapa sih totalnya gitu. Anda pengen sebatas tahu itu aja misalnya. Atau misalnya pabrik satu harus ngirim ke gudang mana aja sih gitu. Ini kan semua infonya di semua solusinya ditampilkan gitu kan. Jadi sebenarnya banyak angka-angka yang nggak penting di sini gitu. Nah, pada video berikutnya kita akan sedikit membahas bagaimana sih membuat report yang lebih readable daripada report yang ini gitu. Nanti Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Dadah.